Keindahan ombaknya sangat tersohor, bahkan memanggil para peselancar dari seluruh dunia untuk menaklukkannya. Selain itu, keindahan Nias juga ada pada tradisi dan budayanya. Dari tradisi loncat batu, tarian perang, rumah adat, wah pokoknya masih banyak lagi. Ikuti penjelajahan tim kami di Kabupaten Nias. Matahari perlahan menampakkan sinarnya. Gulungan ombak di pantai berdatangan kian membesar, seolah tahu kehadirannya sedang ditunggu. Satu persatu para peselancar memasuki pantai untuk menantang derasnya ombak. Beginilah suasana pagi di Pantai Sorake, Nias Selatan. Meski tak sehebat dulu, ombak di pantai ini tetap memiliki daya tarik tersendiri bagi peselancar lokal maupun mancanegara yang bergantian datang dan pergi ke pantai ini setiap tahunnya demi satu tujuan, menaklukkan gulungan ombak Pantai Sorake yang masyhur. Pemirsa jelajah daerah tertinggal, Yahoo! Waduh, saya baru Yahoo ya. Ini baru saja kita mengucapkan salam khas Nias. Nah, sudah bersama saya Bapak Helmi Faisal. Yahoo, Pak. Yahoo, kita ke Nias. Kita ke Nias sekarang ya. Tapi saya yakin pemirsa banyak yang belum pernah melihat Nias. Jadi kita ajak dulu yuk menyaksikan tayangan berikut ini. Kepulauan Nias merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang wilayahnya terbagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota, yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli. Kabupaten Nias beribu kota di Gunung Sitoli yang dapat ditempuh melalui 1 jam perjalanan udara dari Kota Medan. Memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, menjadikan kondisi tanah di Kabupaten Nias sangat subur dan cocok untuk kegiatan pertanian. Sehingga tak heran bila sebagian besar masyarakat Nias menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Nama Pulau Nias mulai dikenal sejak ombak Pantai Lagundre dan Sorake disejajarkan dengan deburan ombak menantang di Hawaii dan berbagai event selancar tingkat internasional diselenggarakan di pulau ini. Saya kalau mendengar kata Nias ingatnya surfingnya nih Pak. Tapi di sana potensinya ternyata banyak ya Pak ya? Banyak sekali. Setelah dulu kena tsunami, kan dulu ada badannya, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh dan Nias. Maka Kementerian PDT meneruskan program ini. Nah, dengan program yang kedua ini kita lebih pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat. Potensinya dimiliki, selain juga ekonomi juga ada wisatanya, karena landscape-nya bagus. Oke, jadi sebetulnya tidak terlalu sulit datang ke sana. Cuma biasanya daerah yang indah-indah di Indonesia ini yang banyak berkunjung malah orang asing ya Pak ya? Orang asing, makanya kita harus turis domestik, kita semua harus mencintai wisata yang kita miliki. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prokap, mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang? Kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya? Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, warga pun senang.
Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prokap! Penduduk asli Pulau Nias adalah suku Nias. Hingga kini, mereka masih hidup dalam lingkungan adat yang menjunjung tinggi tradisi dan budaya leluhurnya. Dalam bahasa aslinya, orang Nias menyebut diri mereka dengan nama Ononiha, yang berarti anak atau keturunan manusia. Dan menyebut Pulau Nias sebagai Tanoniha, yang berarti tanah manusia. Berbagai adat dan tradisi lama suku Nias masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Lompat batu dan tarian perang adalah contoh tradisi yang masih sering dipamerkan dalam berbagai acara penting seperti penyambutan tamu-tamu istimewa yang datang ke Pulau Nias. Dalam beberapa kali kunjungannya ke Nias, Menteri PDT mendapat sambutan hangat dari masyarakat Nias yang menampilkan tarian perang dan lompat batu yang menjadi tradisi khas mereka. Untuk bisa melihat beragam tradisi dan budaya Nias secara langsung, kita bisa datang ke Desa Bawomataluwo, sebuah desa adat yang hingga kini masih mempertahankan tradisi dan budaya Nias. Puluhan anak tangga menjadi gerbang penyambut kehadiran saya di desa ini. Senyum dan sapa hangat anak Nias yang menawarkan diri sebagai pemandu membuat saya merasa nyaman. Pemirsa, sekarang kita sudah sampai di Desa Bawomataluwo, Kabupaten Nias Selatan. Dan di belakang saya terdapat rumah adat tradisional Nias yang bernama Omo Nivolasara, yang berarti rumah adat yang memiliki ornamen kepala naga di depannya. Dan di areal sini, para masyarakatnya masih menggunakan rumah tradisionalnya. Berbagai jenis rumah adat dan benda sejarah khas Nias ada di desa ini. Saya pun mendapat kesempatan untuk melihat atraksi lompat batu yang dilakukan oleh dua pemuda Nias serta merasakan kearifan hidup masyarakat desa Bawomataluwo yang masih sangat tradisional. Usai menikmati dan menelusuri berbagai keunikan tradisi dan budaya khas Nias di Desa Bawomataluwo di Kabupaten Nias Selatan, saya pun melanjutkan penjelajahan saya ke kota Gunung Sitoli. Di kota ini, kita juga bisa melihat berbagai peninggalan sejarah budaya dan tradisi masyarakat melalui berbagai benda sejarah yang dipamerkan di Museum Pusaka Nias. Salah satu objek wisata menarik yang ada di Kepulauan Nias adalah Museum Pusaka Nias yang terdapat di kota Gunung Sitoli. Di sini kita bisa menyaksikan rumah tradisional suku Nias, pakaian tradisional yang terbuat dari kulit kayu dan benda-benda prasejarah pada zaman Megalitikum. Penasaran? Mari ikuti saya. Di kota ini, kita juga bisa melihat berbagai peninggalan sejarah budaya dan tradisi masyarakat Nias melalui berbagai benda sejarah yang dipamerkan di Museum Pusaka Nias. Beragam patung serta banyak benda kuno Ononiha yang sangat unik dipamerkan di museum ini. Terdapat baju tradisional dari kulit kayu, peralatan mengunyah sirih atau avo, osa-osa atau tandu usungan yang dipakai para bangsawan dalam pesta pengukuhan dan pengakuan status sosial, arca-arca megalit berbentuk kepala makhluk yang terbuat dari batu kapur, hingga tiruan rumah adat Nivolasara atau Omo Nivolasara, serta berbagai benda sejarah lainnya. Dari Museum Pusaka Nias,
saya melanjutkan perjalanan untuk menggali informasi tentang pembangunan di Kabupaten Nias. Kabupaten Nias atau yang sering disebut dengan Nias Induk merupakan kabupaten induk di Kepulauan Nias sebelum akhirnya dimekarkan menjadi 2 kabupaten pada tahun 2003 dan kembali dimekarkan menjadi 4 kabupaten dan 1 kota madya pada tahun 2008. Sungguh ironis, sebagai kabupaten induk, kondisi Kabupaten Nias justru tidak lebih baik dibanding kabupaten pemekaran lainnya di Nias. Berbagai keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala mereka dalam membangun daerahnya. Banyak sekali ya bantuan-bantuan program yang kita berikan. Misalnya infrastruktur, ya, tadi kalau sudah jalan utamanya juga jalan poros desanya kita berikan. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap! Mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang? Kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, Warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap! Sejak kembali mengalami proses pemekaran pada tahun 2008, Kabupaten Nias memang tak pernah berhenti membangun. Pengembangan dan pembenahan berbagai sarana dan prasarana pendukung kebutuhan dasar masyarakat terus diupayakan pembangunannya. Berbagai upaya pun dilakukan oleh Kementerian PDT untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Nias. Kembali lagi dalam obrolan kita bersama Bapak Helmi Faisal. Nah, Pak, bantuan apa saja yang sudah diberikan kepada Nias? Banyak sekali ya bantuan-bantuan program yang kita berikan. Misalnya infrastruktur, ya, tadi kalau sudah jalan utamanya juga jalan poros desanya. Kemudian moda transportasi, ya, jadi seperti biasa kita juga memang membuka akses-akses yang terisolasi dalam bentuk bantuan-bantuan mobil penumpang, ya, untuk membuka merintis ya daerah-daerah tersebut. Kemudian kita juga memberikan bantuan pembangkit listrik tenaga surya ya, di beberapa daerah-daerah terpencil di sana. Kemudian bantuan-bantuan lainnya adalah pembibitan, misalnya padi organik ya. Jadi mulai dari pembibitannya, kemudian penyuluhan peningkatan kapasitas masyarakat, pengelolaan ataupun pembinaan kelompok masyarakat ya, pokmas-pokmas di sana. Juga kita memberikan bantuan-bantuan untuk pengolahannya. Jadi kakao ini, coklat, ya, kita ini Indonesia merupakan negara penghasil kakao terbesar ketiga. Ya, setelah Pantai Gading, Ghana, kemudian adalah Indonesia. Nah, daerah-daerah penghasil kakao ini salah satunya adalah Nias. Pasca gempa dan tsunami yang melanda Aceh dan Nias pada tahun 2004 dan 2005, perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Kabupaten Nias memang cukup besar. Melalui Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi atau BRR, pemerintah terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana umum yang rusak akibat bencana tersebut. Sebagian besar jalan-jalan utama di Kabupaten Nias memang telah berada dalam kondisi yang cukup baik. Meski begitu, masalah pemerataan pembangunan belum sepenuhnya bisa diatasi. Kondisi di beberapa jalan poros desa yang kurang baik, serta terbatasnya sarana dan transportasi penghubung antar desa dan kota juga masih menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan di Kabupaten Nias. Tak terkecuali, kurang maksimalnya pemanfaatan potensi daerah karena keterbatasan dana serta sarana dan prasarana pendukung. Iya, saya pikir
baru bisa keluar dari ketertinggalan apabila potensi-potensi yang ada di daerah ini ya bisa digali dan bisa dikembangkan. Tanpa itu tidak akan pernah keluar dari ketertinggalan. Nah, untuk membangun potensi itu ini sangat dibutuhkan dana yang besar. Ya, seperti ya potensi perkebunan, ya pertanian itu kalau dikembangkan di sini, ya kalau anggaran cukup dan didukung oleh para investor, saya yakin potensi itu adalah sangat menjanjikan ya untuk Kabupaten Nias. Memahami berbagai kebutuhan dalam proses pembangunan di Kabupaten Nias, pemerintah pusat melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal hingga kini terus berusaha memberikan dukungan dan perhatiannya melalui berbagai bantuan yang diberikan di beberapa sektor penting yang diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Nias. Salah satu bentuk bantuan yang telah diberikan untuk mengurangi jumlah desa yang terisolir akibat kurangnya sarana transportasi, Kementerian PDT memberikan bantuan berupa moda transportasi berupa pick-up dan truk pengangkut hasil bumi ke beberapa desa di Kabupaten Nias. Bantuan ini tentu saja diharapkan mampu mendukung kehidupan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan moda transportasi tersebut untuk mengangkut hasil bumi dari desa mereka. Yang kami terima dulu bantuan sejak dari KPDT ya, sejak dari tahun 2010 sampai 2011 dan sampai mungkin saat ini 2012, hanya belum ada lagi barangnya. Yang 2010 itu kita menerima bantuan dari KPDT sebesar 1,8 miliar dan ini kami arahkan untuk pembelian moda transportasi model pick up. Dan ini kita sudah serahkan kepada kecamatan untuk di desa. Ini ada 6 kecamatan. Yang jelas kami dari masyarakat Kabupaten Nias mengucapkan terima kasih kepada KPDT yang sudah memberikan perhatian. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Rukap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap, mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang? Kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya? Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Rukap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap! Moda transportasi berupa truk yang sedang dipergunakan untuk mengangkut pasir yang ada di sungai tak jauh dari desa tersebut memaksa saya harus berjalan kaki menuju lokasi karena mobil yang kami tumpangi terkendala oleh kondisi jalan yang sangat sulit. Oke, kami dari masyarakat Desa Seperwasi Iluh mengucapkan terima kasih dalam hal bantuan mobil ini. Ya, jadi karena ini sangat bermanfaat sekali buat kami gitu. Inilah dia Pak. Jadi kalau memang bisa ini armadanya ini bisa ditambah lagi kan gitu. Sehingga tambah meningkat. Nah bisa juga tenaga kerja. Ini kan udah 3 orang kan tenaga kerjanya. Nah, besok ngangkut pasirnya. Masyarakat juga terbantu seperti masyarakat membangun kan. Biasanya kalau mereka di sana 600.000 1 kubik itu pasir. Kalau kami angkut ke sana 3 kubik isinya itu hanya 250.000 kan membantu mereka juga kan gitu. Masyarakat yang ada di bukit-bukit di situ. Bantuan yang diberikan kepada Desa Siparwasi, Kecamatan Bawalatu, rupanya tak hanya berupa moda transportasi. Sebelumnya,
Desa ini juga pernah menerima bantuan dari KPDT berupa pembangkit listrik tenaga surya. Hal ini terlihat dari beberapa rumah di desa tersebut yang masih memasang modul penerima tenaga surya di atap rumah mereka. Saya mewakili daripada warga masyarakat Desa Eksplorasi Uluhuk ini mengucapkan terima kasih kepada KPDT atas semua bantuan yang telah diberikan kepada kita dan sudah mengurangi beban masyarakat. Atas perhatian mereka itu kami tidak bisa mengucapkan apa-apa selain daripada pengucapan terima kasih gitu. Tak hanya memberikan bantuan pada kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kehidupan masyarakat, Kementerian PDT juga memberikan perhatian pada pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komoditas andalan sektor pertanian. Melalui kerjasama dengan Bank Dunia, Multi Donor Fund dan Bappenas, Kementerian PDT melalui program NIAS LIDP berupaya mendukung pengembangan sektor pertanian khususnya padi melalui pemberian hand traktor, bibit padi, pupuk, dan bantuan lainnya seperti jalan desa yang diharapkan dapat mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat petani di Kabupaten Nias. Program LDP adalah Livelihood Economic Development Nias. Program ini muncul setelah ada gempa bumi dan tsunami, dan muncul karena banyak donor kumpul dana di Multi Donor Fund. Program ini di Nias mulai Februari 2011 dan baru-baru dapat perpanjangkan sampai Desember 2012. Selain pemberian bantuan fasilitasi kebutuhan pertanian, Kementerian PDT melalui program LIDP juga memberikan pelatihan untuk peningkatan kapasitas para petani padi melalui kegiatan SLPTT atau Sekolah Lapang Pola Tanam Terpadu yang diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan para petani padi dalam mengelola bantuan yang mereka terima. Perhatian Kementerian PDT terhadap pengembangan potensi unggulan yang ada di Nias tak hanya berhenti pada program LIDP. Melalui program Prukap atau Produk Unggulan Kabupaten, Kementerian PDT memberikan bantuan berupa bibit jabon dan coklat pada beberapa kelompok tani di Kabupaten Nias. Bantuannya ada beberapa macam. Pertama bibit, alsintan, dan ada beberapa pelatihan. Sebetulnya bantuan ini hanya sebagai pendorong. Lebih fokusnya sebetulnya ke pelatihan peningkatan kapasitas kemampuan petani untuk bercocok tanam dan juga kemampuan dari aparat pemerintah. Untuk komoditi padi yang kita fasilitasi di Poktan itu mendapat bibit, pupuk, hand traktor, dan thresher. Sedangkan untuk kakao kita juga fasilitasi bibit, gunting tanaman itu sebagai contoh, tidak dalam arti memenuhi kebutuhan mereka. Kita memberi contoh alat pertanian yang lebih baik dan visualisasi serta beberapa pelatihan seperti BLM. BLM itu digunakan untuk meningkatkan kapasitas mereka baik bercocok tanam dan berorganisasi. Meski mengakui masih terdapat kekurangan dalam beberapa hal terkait bantuan yang telah diberikan oleh Kementerian PDT terhadap Kabupaten Nias, namun pemerintah daerah setempat memberikan apresiasi terhadap pemerintah pusat melalui Kementerian PDT yang telah memberikan perhatian dan dukungannya dalam proses pembangunan di Kabupaten Nias. Yang jelas kami dari masyarakat Kabupaten Nias mengucapkan terima kasih kepada KPDT yang sudah memberikan perhatian yang cukup untuk Kabupaten Nias. Kementerian ini ada di Indonesia. Ya, kalau memang pemerintah pusat memberdayakan KPDT, sehingga KPDT juga memberdayakan daerah tertinggal, itu tidak lain, tidak bukan, harus itu diberikan anggaran yang cukup untuk KPDT yang kemudian disalurkan ke daerah-daerah tertinggal seperti Kabupaten Nias ini. Oke, luar biasa sekali. Dan harapannya ke depan bagaimana Pak untuk Pulau Nias? Harapannya kita ke depan, ya kita juga bisa mengembangkan industri hilirnya. Jadi kalau selama ini kita ekspor dalam bentuk raw material ataupun bahan-bahan mentahnya, nanti ke depan coklat dunia itu akan terkenal setelah diolah dari Nias.
Wah, mantep banget. Terima kasih nih Pak obrolannya. Baik. Banyak informasi yang telah kita dapatkan mengenai daerah-daerah di Indonesia, dan mudah-mudahan pemirsa semakin mencintai Indonesia setelah mengetahui berbagai potensi dan keindahan alam di seluruh Indonesia. Saya Olga Lydia undur diri bersama Saya Helmi Faisal. Bangkitlah daerahku, Bangkitlah bangsaku.